Antara itu tidak selalu berarti pilihan, karena beberapa dari kita, termasuk aku, tidak bisa memilih meskipun ada pilihan. Antara pergi dan pulang, antara ibu dan bapak, antara merasa sepi, antara merasa dan mati rasa, antara peduli dan masa bodoh, antara melangkah dan menyerah, antara kejujuran dan kepalsuan, antara kedatangan dan kematian, antara tenang dan berantakan, antara pikiran dan hati, antara ojek online dan bus kota, antara rumah dan perjalanan, antara masa kini dan masa lalu. Aku tidak ada di mana-mana. Aku tidak ada di sini atau di sana. Aku ada di antaranya. Aku di tengah dan terengah. Aku hanya lelah. Lo egoisi Al, kata Siti sambil mengamatiku yang sedang membereskan tas. Lo mau dunia ngerti lo. Lo mau dia selalu ngerti lo. Tapi lo pernah gak sekali aja berusaha ngerti dunia? Gak usah dunia deh, kebesaran. Ngertiin Tio. Pernah gak lo coba? Sambungnya. Udahlah Ti, gue yang putus, kenapa lo yang ribet? Gue kalau jadi lo pasti ribet. Ribet berusaha membenahin supaya 2 tahun itu gak kebuang sia-sia. Gue akan lakuin apapun supaya gak bisa. Gak ada yang terbuang sia-sia kok. Itu bermakna buat gue, buat Tio. Cuma emang udah selesai. Emang udah sampai di waktu akhirnya. Dan emang sudah gak bisa ngelakuin apa-apa. Kataku membela diri. Iya, tapi lah ngelakuin apaan Al? Aku akhirnya menatap kedua mata Siti serius. Bukan karena kesal, tapi justru karena memikirkan ucapannya. Apa yang sudah aku lakukan? Apa aku memang tidak pernah melakukan apa-apa? Kenapa aku tidak bisa menjawab pertanyaan Siti? Kenapa mendadak aku kelagapan? Kenapa harus sampai berpikir segininya? Hanya untuk menjawab sebuah pertanyaan sederhana. Coba lo ingat-ingat lagi deh Al, mikir, saut Siti, menyindirku lagi. Tak ada yang bisa kuingat, tidak ada. Oh, kecuali LDR sih. Itu gue enggak deh, kata Tio waktu itu ketika mengajakku minum kopi. Kalau tidak salah, itu 2 minggu setelah kami bertukar nomor telepon. Kami belum jadian, tapi sudah intens berkomunikasi. Bahkan dia sudah sering menelpon. Iya, gue juga gak kalau soal itu, ucapku menimpalinya. Ya kan, serunya bersemangat karena kami ternyata punya pandangan yang sama akan suatu hal. Karena LDR tuh apa ya? Buram, setuju. Buram, tapi pernah, cuma sebentar. Terus putusnya kenapa? Ya LDR. Dia tertawa. Maksud gue, katanya, apa yang paling mendasari? Dulu gue juga pernah LDR soalnya. Gue di sini, dia di sini. Belum sampai sebulan, dia di sana putus. Padahal udah jalan setahun pacarannya. Udah lama sih, waktu kuliah dulu. Perbedaan waktu itu nomor 1 karena ganggu komunikasi banget. Nggak bener deh, komunikasi yang harusnya jadi kunci. Nah, patah tuh kuncinya. Nggak ada titik ketemunya. Jadi nggak ada bahasan, diskusi, cuma ribut pun kadang bersambung gitu. Karena dia udah tidur, gue baru mau tidur. Karena kan gue perlu tahu dia lagi apa. Gue butuh kabar dari dia sesering mungkin, tapi gitu deh pokoknya. Aku memahami, aku tahu rasanya. Dia berhenti sebentar, kemudian melanjutkan. Kalau lo putusnya karena apa? Karena dia selingkuh sih, jawabku singkat. Nah, kata Tio, nada bicara
diam sebentar, berpikir keras untuk memilih satu jawaban dari banyak hal yang tidak kupunya dalam hidup. Pacaran, jawabku. Hah, serunya. Dari nadanya, aku tahu dia sedikit kecewa. Aku tertawa kecil. Kenapa? Kecewa ya? Nyesel udah liputin gue. Enggak kecewa, cuma bingung. Dia mengangguk. Gue ingin sebuah